Ya, Cinta Aulia Plaza, saya akan menjelaskan tentang laporan keuangan konsolidasi. Laporan keuangan konsolidasi adalah laporan keuangan yang menyajikan posisi keuangan dari hasil operasional untuk induk perusahaan dan anak-anak perusahaan, yang seakan-akan institusi-institusi tersebut berada dalam satu perusahaan. Tujuan dari penyusunan laporan keuangan konsolidasi itu agar dapat memberikan gambaran yang objektif dan sesuai atas keseluruhan posisi dan aktivitas dari suatu perusahaan yang terdiri atas sejumlah perusahaan yang berhubungan istimewa, di mana laporan keuangan konsolidasi diharapkan tidak boleh menyesatkan pihak-pihak yang berkepentingan dan harus didasarkan pada substansi atas peristiwa ekonomi itu juga. Kemudian manfaat dari laporan keuangan konsolidasi itu yang pertama, memberikan informasi terbaru kepada divisi manajemen perusahaan induk mengenai proses kinerja anak perusahaan. Yang kedua, untuk memahami dampak suatu entitas perusahaan terhadap induk perusahaan dalam jangka waktu yang panjang. Yang ketiga, untuk kepentingan pihak tiga atau pihak luar dari perusahaan. Nama saya Nanda Ferrari Cikaputri, NIM 1816000026. Pelaksanaan penggabungan usaha melalui akuisisi saham. Konsep akuntansi penggabungan usaha yang terdapat pada PSAK nomor 22 meliputi penggabungan dengan satu atau lebih perusahaan menjadi perusahaan anak dari satu perusahaan induk. Penggabungan usaha terjadi ketika satu perusahaan memperoleh lebih dari 50% saham berhak suara perusahaan anak, bukanlah suatu penggabungan usaha. Dengan kata lain, entitas terpisah hanya dapat bergabung satu kali. Peningkatan pengendalian kepemilikan adalah sesederhana penambah investasi. Bila perusahaan memiliki sebagian besar dari saham-saham dari beberapa perusahaan, maka disebut holding company. Holding company ini ada yang memiliki aktivitas usaha dan ada pula yang bersumber pendapatannya mengandalkan dari perusahaan yang dibelinya. Bila pendapatan holding company tersebut hanya berasal dari beberapa perusahaan anaknya, maka disebut pure holding company. Sedangkan bila pendapatan perusahaan holding company berasal dari perusahaan anak, juga berasal dari aktivitasnya sendiri, maka disebut dengan operating holding company. 1. Entitas pelaporan. Entitas pelaporan berfungsi sebagai entitas yang terpisah, dan pencatatan akuntansinya dilakukan secara terpisah. Walaupun secara hukum merupakan entitas yang terpisah, dalam kenyataannya hanya ada satu entitas ekonomi, karena semua sumber daya berada di bawah pengendalian manajemen tunggal, yaitu direktur dan karyawan dari perusahaan induk tersebut. Laporan keuangan untuk entitas gabungan disusun dengan mengkonversi laporan keuangan perusahaan induk dan anak menjadi laporan konsolidasi yang merefleksikan posisi keuangan dan hasil operasi entitas gabungan. Entitas yang baru bertanggung jawab terhadap pemegang saham, kreditur perusahaan induk, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. 2. Hubungan induk dan anak. Suatu perusahaan yang memiliki lebih 50% saham berhak suara perusahaan lain dalam mengendalikan perusahaan tersebut melalui kepemilikan sahamnya. Hubungan yang terjadi antara kedua perusahaan itu adalah hubungan induk-anak. Pada saat hubungan induk-anak terjadi, perusahaan tersebut saling berfiliasi. Sedangkan untuk investasi ekuitas, sekitar 20-50% kepemilikan berhak suara perusahaan lainnya disebut dengan asosiasi. 3. Kebijakan konsolidasi. Laporan keuangan konsolidasi menyediakan berbagai informasi yang tidak terdapat dalam laporan keuangan terpisah perusahaan induk. Dan dalam laporan konsolidasi biasanya diwajibkan untuk menyajikan yang wajar posisi keuangan dan hasil operasi dari suatu kelompok perusahaan-perusahaan berfiliasi. Kondisi yang lazim untuk konsolidasi adalah kepemilikan lebih dari 50% saham berhak suara perusahaan lain. Berdasarkan PSAK nomor 4, alasan perusahaan anak tidak melakukan konsolidasi. A. Pengendalian dimaksudkan untuk sementara, karena saham perusahaan anak dibeli dengan tujuan untuk dijual atau dialihkan dalam jangka pendek. B.
perusahaan anak dibatas oleh suatu restriksi jangka panjang sehingga mempengaruhi secara signifikan kemampuannya dalam mentransfer dana kepada perusahaan induk. Perusahaan anak tidak dikonsolidasikan tersebut harus dipertanggungjawabkan oleh perusahaan induk sebagaimana perusahaan anak lainnya. Apabila laporan keuangan dan tanggal pelaporan yang berbeda digunakan untuk tujuan konsolidasi, maka penyesuaian yang diperlukan harus dilakukan untuk pengaruh yang material dari setiap peristiwa atau interaksi antar perusahaan yang terjadi antara tanggal pelaporan yang berbeda tersebut dengan tanggal pelaporan keuangan konsolidasi. Nama saya Citra Mutiatul Wasma, NIM 181600200. Neraca konsolidasi pada tanggal akuisisi. Entitas konsolidasi merupakan suatu entitas pelaporan yang bersifat fiktif atau konseptual. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa entitas-entitas yang terpisah secara hukum dan akuntansi dari sebuah perusahaan induk dan perusahaan anaknya dapat digabung menjadi satu perangkat laporan keuangan yang bermanfaat untuk tujuan pelaporan eksternal. Perusahaan induk mengakuisisi 100% perusahaan anak pada nilai buku. Perbedaan mendasar antara neraca perusahaan terpisah dan secara konsolidasi dapat dilihat pada tabel di samping ini. PT YG mengakuisisi 100% PT SM pada nilai buku dan nilai wajar sebesar 40 juta rupiah dalam suatu penggabungan usaha melalui pembelian pada tanggal 1 Januari 2000X9. Gambar di samping menyajikan neraca yang segera disusun setelah investasi. Investasi PT YG pada PT SM tampak pada neraca terpisah PT YG, tetapi tidak disajikan dalam neraca konsolidasi PT YG dan perusahaan anaknya. Hal ini dikarenakan akun tersebut dan akun ekuitas pemegang saham yang terdapat di pembukuan PT SM dieliminasi pada saat menyusun neraca konsolidasi. Dari semua saham PT SM seharga 50 juta, akan ada kelebihan biaya investasi terhadap nilai buku yang diperoleh yakni sebesar 10 juta. Prosedur untuk menyiapkan neraca konsolidasi diilustrasikan dalam tabel yang ada di bawah ini untuk PT YG. Hanya satu ayat jurnal dalam kertas kerja yang diperlukan untuk mengkonsolidasikan neraca PT YG dan PT SM pada saat akuisisi, yakni modal saham PT SM 30 juta, saldo laba PT SM 10 juta, goodwill 10 juta pada investasi pada PT SM 50 juta. Berikut ini adalah tabel neraca konsolidasi untuk PT YG. Perusahaan induk mengakuisisi 90% perusahaan anak dengan goodwill. Diasumsikan bahwa PT YG mengakuisisi 90% saham PT SM dengan harga 50 juta. Pada kasus ini, kelebihan biaya investasi terhadap nilai buku yang diperoleh adalah sebesar 14 juta dan hak minoritas dalam PT SM sebesar 4 juta. Prosedur untuk membuat konsolidasi PT YG dan PT SM diilustrasikan dalam kertas kerja pada tabel berikut ini. Ayat jurnal yang diperlukan dalam kertas kerja untuk mengkonsolidasi neraca PT YG serta PT SM dan mengakui hak minoritas dalam PT SM pada tanggal akuisisi adalah modal saham PT SM sebesar 30 juta, saldo laba PT SM sebesar 10 juta, goodwill 14 juta. Pada investasi pada PT SM sebesar 50 juta, hak minoritas sebesar 4 juta. Berikut ini adalah gambar tabel neraca konsolidasi. Neraca konsolidasi setelah akuisisi. Neraca konsolidasi dibuat antara waktu pengumuman dan waktu pembayaran dividen oleh perusahaan anak. Pembukuan perusahaan induk akan menunjukkan akun piutang dividen yang merupakan resiprokal dari akun utang dividen dan pembukuan perusahaan anak. Berikut ini adalah neraca PT YG dan PT SM pada tanggal 31 Desember 20X9, 1 tahun setelah afiliasi. Saldo akun investasi dalam PT SM per 31 Desember 20X9 ditentukan dengan menggunakan metode akuntansi ekuitas.
Berikut ini merupakan perhitungan saldo atas investasi per 31 Desember 20X9. Diasumsikan bahwa PT YG mengakuisisi kepemilikan 90% saham PT SM seharga Rp50 juta pada tanggal 1 Januari 20X9 ketika ekuitas pemegang saham PT SM adalah Rp40 juta. Utang usaha PT SM termasuk Rp5 juta yang terutang kepada PT YG. Selama tahun 20X9, PT SM mengelola laba sebesar Rp20 juta dan mengumumkan dividen sebesar Rp10 juta. Saldo akun investasi dalam PT SM per 31 Desember 20X9 ditentukan dengan menggunakan metode akuntansi ekuitas. Berikut ini merupakan perhitungan saldo atas investasi per 31 Desember 20X9. Ayat jurnal kertas kerja yang diperlukan untuk mengkonsolidasi neraca PT YG dan PT SM dibuat kembali dalam bentuk jurnal umum. Berikut ini jurnal untuk mengeliminasi saldo investasi dan ekuitas yang bersifat resiprokal, mencatat goodwill, dan memasukkan minoritas. Berikut ini jurnal untuk mengeliminasi piutang dan utang dividen yang bersifat resiprokal. Berikut ini jurnal untuk mengeliminasi piutang usaha dan utang usaha antar perusahaan. Alokasi kelebihan pada aktiva bersih yang dapat diidentifikasi dan goodwill. Kelebihan biaya investasi atas nilai buku yang diperoleh akan dibebankan pada goodwill. Asumsi yang mendasari pembebanan kelebihan adalah nilai buku dan nilai wajar serta kewajiban yang dapat diidentifikasi berjumlah sama. Jika ada bukti mengidentifikasi bahwa nilai wajar melebihi nilai buku atau nilai buku melebihi nilai wajar, maka kelebihan itu harus dialokasikan. 1. Pengaruh alokasi terhadap neraca konsolidasi pada saat akuisisi. Pada saat akuisisi, yang menciptakan hubungan perusahaan anak induk anak, perbedaan biaya atau nilai buku yang tidak dicatat dalam pembukuan perusahaan induk maupun perusahaan anak. Kertas kerja digunakan untuk menyesuaikan nilai buku perusahaan anak guna merefleksikan perbedaan biaya atau nilai buku, dan jumlah yang disesuaikan disajikan pada neraca konsolidasi. Prosedur kertas kerja konsolidasi untuk mengalokasikan kelebihan ke aktiva dan kewajiban khusus serupa dengan prosedur yang diilustrasikan untuk mengalokasikan kelebihan ke aktiva dan kewajiban khusus serupa dengan prosedur yang diilustrasikan untuk paten. Namun, dalam ayat jurnal kertas kerja jauh lebih kompleks karena mempengaruhi lebih banyak akun dan memerlukan skema alokasi, amortisasi, dan penyusutan tambahan. Laporan laba rugi konsolidasi yaitu laporan laba rugi yang menunjukkan kondisi keuangan gabungan antara induk perusahaan dan anak perusahaan. Tujuan laporan laba rugi konsolidasi yaitu 1. Untuk menyajikan hasil usaha perusahaan-perusahaan afiliasi sebagai satu kesatuan usaha. 2. Untuk menunjukkan hasil usaha perusahaan selama periode akuntansi tertentu. 3. Semua pendapatan dan biaya yang timbul sebagai akibat transaksi antar anggota afiliasi harus dieliminasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Selastia Putri, NIM 181-600-155. Akuntansi pushdown. Akuntansi pushdown adalah proses pencatatan dampak alokasi harga beli secara langsung terhadap pembukaan perusahaan anak. Akuntansi pushdown mempengaruhi pembuktian perusahaan anak dan laporan keuangan akan terpisah. Perusahaan anak akuntansi pushdown tidak menggantikan laporan keuangan dan konsolidasi dapat menyederhanakan proses konsolidasi. Sage mewajibkan pengguna akuntansi pushdown untuk arsip Sage apabila perusahaan anak hampir seutuhnya dimiliki perusahaan induk dan hampir 97% dan tidak memiliki hutang publik atau saham preference secara substansial, menetapkan atas baru aset dan kewajiban berdasarkan pada harga akuisisi. Prosedur pushdown. Prosedur pushdown terdapat 4 macam. 1. Aset kewajiban direvaluasi. 2. Goodwill jika ada dilaporkan. 3. Laba ditahan sebelum akuisisi dieliminasi. Yang keempat, modal pushdown menggantikan laba ditahan.
Modal pushdown menggantikan laba ditahan ada dua, yaitu termasuk saldo laba ditahan sebelumnya atau jika ada penyesuaian untuk aset dan kewajiban termasuk goodwill. Perkenalkan, nama saya Minya Fajrin, NIM 033. Di sini saya akan menjelaskan tentang menyusun neraca lajur untuk neraca konsolidasi, yaitu dalam peraga terdapat dua kolom untuk mencatat informasi tentang neraca perusahaan induk dan perusahaan anak yang dimiliki 90%. Angka-angka dalam kedua kolom tersebut hanya disalin dari neraca masing-masing perusahaan. Kita memasukkan kedua kolom tersebut untuk mencatat debit dan kredit, penyesuaian, serta eliminasi konsolidasi. Kolom terakhir menyediakan perhitungan yang benar atas total neraca konsolidasi. Dalam dua kolom pertama, total aktiva dan total ekuitas hanya merupakan penjumlahan dari saldo-saldo yang relevan. Setiap kolom penyesuaian dan eliminasi berisi satu rumus penjumlahan bagi total kolom. Hal ini sangat berguna dalam memverifikasi kesamaan debit dan kredit. Dapat kita lihat tabel di bawah ini, yaitu ada 3 kolom. Yang pertama diisi dengan akun, yang kedua diisi perusahaan induk, yang ketiga diisi dengan perusahaan anak. Yang pertama akun, yaitu kas sebesar perusahaan induk 420, untuk perusahaan anak sebesar 200, dan seterusnya hingga total ekuitas perusahaan induk yaitu 16.510 dan perusahaan anak sebesar 5.000. Perusahaan induk mengakuisisi 90% saham biasa berhak suara yang beredar milik perusahaan anak seharga 4 juta pada tanggal 1 Januari 2006. Ketika ekuitas pemegang saham perusahaan anak adalah 4 juta, semua aktiva dan kewajiban perusahaan akan ditetapkan pada nilai wajarnya ketika perusahaan induk mengakuisisi 90% kepemilikannya selama tahun 2006. Perusahaan anak melaporkan laba bersih sebesar 200.000 dan mengumumkan dividen sebesar 100.000. Dividen yang tersisa belum dibayar pada tanggal 31 Desember. Jumlah ekuitas pemegang saham yang disajikan dalam neraca konsolidasi adalah jumlah ekuitas pemegang saham perusahaan induk kecuali ekuitas pemegang saham minoritas yang mungkin dilaporkan sebagai pos terpisah di dalam atau di luar ekuitas pemegang saham konsolidasi. Laba bersih konsolidasi adalah pengukuran pendapatan bagi para pemegang saham perusahaan induk. Laba bersih atau laba ditahan perusahaan induk sama dengan laba bersih dan laba ditahan konsolidasi. Di sini terdapat tabel yang berjumlah 6 kolom. Yang pertama diisi akun, yang kedua perusahaan induk, yang ketiga perusahaan anak, keempat debit, kelima kredit, dan keenam neraca konsolidasi. Yang pertama yaitu kas, perusahaan induk sebesar 420, perusahaan anak 200, dan neraca konsolidasi sebesar 620. Yang kedua yaitu piutang, perusahaan induk sebesar 500, perusahaan anak sebesar 1.300, dan penyesuaian kredit 90, jadi neraca konsolidasinya 1.710. Itu sampai bawah, yaitu total ekuitas 16.510 untuk perusahaan induk dan perusahaan anak sebesar 5.000. Ikhtisar. Prinsip-prinsip akuntansi yang diterima umum biasanya mengharuskan laporan keuangan konsolidasi untuk menyajikan secara wajar posisi keuangan dan hasil operasi perusahaan induk serta perusahaan anak. Laporan keuangan konsolidasi bukan hanya merupakan penjumlahan pos-pos laporan keuangan perusahaan induk dan anak. Laporan konsolidasi itu akan mengeliminasi jumlah isi vokal dan menggabungkan serta hanya mencantumkan jumlah moneris vokal. Transaksi-transaksi penjualan, pinjaman, dan leasing antara perusahaan induk dan perusahaan anak juga mengakibatkan jumlah resipokal harus dieliminasi dalam proses konsolidasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yosi Triskayanti, NIM 181600217. Saya akan melanjutkan presentasi dari materi yang sebelumnya. Contoh studi kasus 1. PT X mengakuisisi 80% saham dari PT Z pada tanggal 1 Januari 2010 pada harga 5,6 miliar rupiah.
Di dalam proses akuisisi ini terdapat selisih nilai wajar investasi sebesar 400 juta rupiah, yaitu sebagai berikut. Piutang dagang over value sebesar 400.000 rupiah, persediaan over value sebesar 280.000 rupiah, keterangan telah terjual tahun 2010, bangunan over value sebesar 400.000 rupiah, keterangan 10 tahun dengan metode garis lurus, tanah under value sebesar 640.000 rupiah, hutang pajak over value sebesar 120.000 rupiah, goodwill sebesar 160.000 rupiah, keterangan diamortisasi selama 16 tahun. Pada tahun 2010, PT Z mengumumkan labanya dalam laporan keuangan sebesar 200 juta dan dividen sebesar 100 juta. Atas pengumuman laporan keuangan tersebut, PT X menyesuaikan nilai investasinya karena laba anak menunjukkan perkembangan investasi induk, sedangkan dividen diterima merupakan pengurang nilai investasi. Pembukuan PT X, laba investasi 80% kali 200 juta sebesar 160 juta rupiah, amortisasi selisih investasi tidak ada, over value persediaan sebesar 280 juta rupiah, under value bangunan sebesar 40 juta rupiah, goodwill sebesar 10 juta rupiah, total pendapatan investasi sebesar 390 juta rupiah. Jurnal dalam pembukuan PT X, investasi dalam saham pada debit sebesar 390 juta rupiah, pendapatan investasi pada kredit sebesar 390 juta rupiah, piutang dividen pada debit sebesar 80 juta rupiah, investasi dalam saham pada kredit sebesar 80 juta rupiah, laporan laba rugi konsolidasi, PT X dan anak perusahaan neraca konsolidasi per 31 Desember 2010, penjualan sebesar 330 juta rupiah, pendapatan dari PT Z tidak ada, HPP sebesar 1.010.000 rupiah, beban operasional sebesar 550.000 rupiah, laba hak minoritas sebesar 40.000 rupiah, total laba bersih sebesar 900.000 rupiah. Laporan laba ditahan konsolidasi, PT X dan anak perusahaan, laporan laba rugi konsolidasi per 31 Desember 2010, laba bersih sebesar 900.000 rupiah, laba ditahan per 1 Januari 2010 sebesar 2 juta, dividen sebesar 400 juta rupiah, laba ditahan per 31 Desember 2010 dengan total 2.500.000 rupiah. Neraca konsolidasi, PT X dan anak perusahaan, neraca konsolidasi per 31 Desember 2010, kas sebesar 1.060.000 rupiah, piutang dividen tidak ada, piutang dagang sebesar 2.100.000 rupiah, persediaan sebesar 3.650.000 rupiah, bangunan sebesar 7.510.000 rupiah, tanah sebesar 8.640.000 rupiah, dengan total aktiva sebesar 23.110.000 rupiah. Hutang dividen sebesar 20.000 rupiah, hutang pajak sebesar 270.000 rupiah, hutang dagang sebesar 2 juta, hutang bank sebesar 5 juta, modal saham dengan nominal 1.000 sebesar 10 juta rupiah, agio saham sebesar 2 juta rupiah, laba ditahan sebesar 2.500.000, total pasifa sebesar 23.110.000 rupiah. Studi kasus 2 pada tanggal 31 Maret 2020 setelah PT Surya membeli 85% saham PT Anugrah yang beredar dengan harga 22.500.000 pada tanggal 23 Desember 2020, PT Anugrah mengumumkan pembagian dividen sebesar 3.100.000, sedangkan realisasi pembayaran dividen baru terjadi pada tanggal 30 Desember 2020. Selama tahun buku, PT Surya memperoleh laba 4.700.000 dan PT Anugrah sebesar 3.800.000. Jurnal pada PT Surya, piutang dividen pada investasi saham PT Anugrah sebesar 2.635.000, kas pada piutang dividen sebesar 2.635.000, investasi saham PT Anugrah pada laba sebesar 3.230.000,
kas pada laba sebesar 4.700.000. Jurnal pada PT Anugrah, laba pada utang dividen sebesar 3.100.000, utang dividen pada kas sebesar 3.100.000, kas pada laba sebesar 3.800.000. Jurnal eliminasi dan penyesuaian, modal saham PT Anugrah di posisi debit sebesar 7.650.000, agio saham 2.975.000, laba PT Anugrah sebesar 2.720.000, goodwill sebesar 9.750.000, pada investasi saham PT Anugrah sebesar 23.095.000. Jurnal pada saat membeli saham tanggal 1 April, modal saham PT Anugrah sebesar 7.625.000, agio saham PT Anugrah sebesar 2.975.000, laba PT Anugrah sebesar 2.125.000, goodwill sebesar 9.750.000, pada investasi saham PT Anugrah sebesar 22.500.000.